Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk terus beramal saleh. Apapun ujian yang kita hadapi saat ini, semoga saja Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan bagi kita. Salawat serta salam tidaklah lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, terkadang kita bertanya, kenapa sih aku diuji? Kenapa aku diuji? Pertanyaan ini kerap kali muncul saat orang diuji dengan apa? Dengan ditinggalkan pasangannya, diambil hartanya, kehilangan orang yang dicintainya, kehilangan barang yang disukainya, ya. Harapannya yang tak kunjung tercapai, ya. Diuji oleh Allah. Terlebih lagi mereka orang yang beriman. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah engkau mengira engkau akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman namun tidak diuji oleh Allah? Selalu akan datang ujian bagi mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana walaqad fatannal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanahu Allahu alladzina sadaqu, hingga akhirnya, ya, Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar. Wala ya'lamanal kadzibin, dan pasti mengetahui orang-orang yang berdusta. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang sedang sedih saat ini. Melihat video ini, mungkin Anda sedang susah merelakan sesuatu yang hilang dari diri Anda. Entah harta, ataupun orang yang dicintainya, atau apalah. Banyak dari kita yang mengeluh dengan banyak keluhan. Mereka lupa setiap apa yang Allah ujikan pasti Allah berikan petunjuk dan jalan keluar. Namun terkadang kita tidak mau mengambil petunjuk itu. Kita tidak mau mencari petunjuk itu. Padahal setiap solatmu engkau membaca satu ayat, Ihdinas siratal mustaqim. Kau meminta petunjuk kepada Allah. Jalan sebagaimana orang-orang yang bertakwa. Engkau meminta itu. Setiap apa yang berat, Allah pasti ringankan. Kita seperti orang yang lupa ingatan, jamaah. Kita sering seperti orang yang lupa ingatan. Tatkala engkau kesusahan, engkau kesempitan, engkau mengalami kerugian, siapa yang membangkitkanmu? Siapa yang memberikanmu? Siapa yang menolongmu? Allah. Namun terkadang kita seperti orang yang lupa ingatan. Maka bagaimana dengan sikapmu ketika menghadapi ujian? Apakah dengan marah? Apakah dengan sabar? Ataukah dengan ridho? Ataukah dengan syukur engkau menghadapi ujian itu? Celaka yang mereka yang marah terhadap ujian. Mereka mencela takdir Allah. Ini adalah kekufuran. Mereka yang bersabar ketika menghadapi ujian, mereka beruntung karena mendapat pembelajaran dari ujian tersebut. Dan hanya orang-orang yang sabar yang mampu mengambil hikmah. Jika Anda termasuk orang yang ridho, rela, ikhlas lahir dan batin menerima ujian itu, maka beruntunglah ia. Dan kedudukan tertinggi saat seseorang ditimpa ujian, ketika dia menghadapi satu ujian adalah bersyukur.
Dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu apa yang diberikan oleh Allah, ujian ini pasti Allah akan memberikan jalan keluar. Dia bersyukur kepada Allah, mengucap rasa syukur kepada Allah atas segala apa yang Allah berikan kepadanya. Jamaah yang dirahmati Allah, ingatlah, seberapapun kesulitan yang kau hadapi saat ini, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushaquha illa kafarallahu biha min hataya. Tidaklah satu kelelahan, lelah tidak dirimu menghadapi ujian Allah. Lelah tidak. Apakah kau merasa kesakitan tatkala sakit itu mendera tubuhmu? Apakah kau derita kesakitan? Apakah kau juga merasakan kesedihan tatkala ditinggal oleh orang yang kau cintai? Entah istrimu, entah suamimu, entah anakmu, entah orang tuamu. Allah tahu kesedihanmu. Engkau gundah memikirkan sesuatu. Engkau gelisah memikirkan untuk mencukupi kebutuhan anak-anakmu, nafkah istrimu, nafkah untuk kedua orang tuamu. Allah mengetahuinya. Bahkan satu tusukan duri Allah jadikan penyebab menjadi penghapus dosa bagimu. Maka mengapa kita berputus asa? Mengapa kita mengeluh dengan keadaan kita? Mengumbar di status-status WA berbagai kelemahan kita, mengunggah di Facebook seakan-akan engkau tidak punya Allah. Ditunggu sepertiga malam, engkau tertidur terlelap dalam buaian angan-angan. Engkau ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kepada Allah. Meminta. Namun sekali lagi kita lebih mengutamakan nafsu kita, syahwat kita, hingga akhirnya berujung pada putus asa. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jika saat ini kau sedang mengurus ibumu yang sedang sakit, kau keluarkan banyak biaya untuknya, kau merawatnya, menyuapinya, menggendongnya, memapahnya, menghiburnya saat ini, jangan pernah berputus asa, akan diganti setiap hal yang engkau keluarkan untuk ibumu. Jika saat ini tubuhmu sedang sakit, kau sedang mengalami satu penyakit yang menimpa dirimu, jangan khawatir, setiap sakitmu menjadi kafarah bagimu atas segala dosa-dosamu. Jika saat ini engkau sedang sedih memikirkan anak dan istrimu, engkau sedang kesulitan mencari rezeki untuk keduanya, maka bersabarlah dan mintalah kepada Allah agar tidak didekatkan kita kepada keputusasaan. Dan kita yakini setiap ujian akan ada ujungnya. Begitu pula untukmu yang sedang mencari jodoh, jangan khawatir, jangan sedih. Jika ada orang yang mengolok-ngolokmu, ingat, selalu ada jalan dari Allah. Jagalah dirimu, perbaiki dirimu, dan persiapkan dirimu untuk jodoh yang terbaik yang Allah berikan kepadamu. Bersabarlah dan teruslah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan yang penuh keberkahan ini, marilah kita memohon kepada Allah semoga dihindarkan dari segala bentuk keputusasaan, kesusahan, kesedihan, kesakitan, kegalauan. Semoga semuanya menjadi kafarah, semoga menjadi penghapus dosa, pengurang dosa kita, dan semoga setiap kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap air mata semoga menjadi penyebab dijauhkan kita dari nerakanya Allah Azza wa Jalla. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.